Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma salamata wal afiyah fid dunyana wa akhiratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang lebih layak untuk kita ucapkan di pertemuan kali ini kecuali kalimat pujian dan pengagungan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita seluruhnya kesempatan dalam menikmati dekat-dekat memasuki bulan Ramadan, yang sama-sama kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan itu kurang lebih tinggal 10 hari. Jadi sekali lagi kita ingatkan, bulan Ramadan itu kurang lebih 10 hari. Karena nanti ini akan terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Kurang lebih diputuskan mungkin di tanggal-tanggal 11-nya. Di tanggal 11 dan ada juga yang di tanggal 12. Ya, jadi nanti kita lihat, atau ada yang tanggal 10, wallahu a'lam. Tapi sekali lagi kebijakan itu sebenarnya milik pemerintah, itu kesepakatan para ulama. Ya, dan saya juga ikut dengan pemerintah. Apapun keputusan pemerintah itu yang kita ikuti, karena dia yang punya wewenang. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang bekal-bekal dalam menyambut bulan Ramadan. Ditulis judulnya bekal-bekal dalam menyambut bulan Ramadan. Dirapikan. Abdullah maju-maju. Siapa juga? Nasrul. Nah, saya kesana satu. Bekal-bekal dalam menyambut bulan Ramadan. 1. Mengagungkannya. Dibawanya Surah Al-Hajj ayat 32. Surat Al-Hajj ayat 32. Nanti kita tulis sendiri. Ya, cari. Jadi dilangkai sedikit, nanti kita yang cari ayatnya. Qala ta'ala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airillah, dzalika fa innaha min taqwal qulub." Itulah Surah Al-Hajj ayat 32. Itulah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu sesungguhnya bagian dari ketakwaan di dalam hati. Di antara syiar-syiar Allah yang agung adalah syiar puasa. Bahkan kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu ibadahnya di bulan puasa lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan itu di antara syiar kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghidupkan malamnya dengan salat malam, salat tarawih yang kita kenal. Ya, dan pagi harinya mereka berpuasa. Jadi pagi hari syiar mereka kaum muslimin, yaitu Nabi dan para sahabatnya, dengan berpuasa. Dan di malam harinya mereka salat malam. Coba kita melihat, dan itu diantara syiar dari syiar-syiar Allah. Bahkan dia diantara rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Jadi kita harus mengagungkan itu. Ya, barang siapa yang tidak mengagungkan apa yang Allah agungkan, maka dia tidak diagungkan oleh Allah. Ya, barang siapa yang membenci, yang mencela, yang tidak mengagungkan apa yang Allah agungkan, maka tidak ada keagungan padanya. Ini bekal pertama.
Bekal yang kedua, berbahagia atasnya. Berbahagia atasnya. Jadi kita harus berbahagia. Apalagi ya banyak di kalangan kita. Coba kita melihat dari keluarga kita. Yang semoga Allah memanjangkan umur kita seluruhnya untuk menikmati bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Coba kita melihat, jikalau Allah memilih kita untuk merasakan kenikmatan ketaatan di bulan Ramadan, berapa banyak saudara-saudara kita, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang bisa jadi tahun kemarin itu bersama kita di bulan Ramadan. Misalnya salah satu alumni kita, di tahun kemarin kita masih bersama di bulan Ramadan, tapi di tahun ini kita tidak bersama lagi. Ya, betapa banyak saya juga ada keluarga, saudara dari bapaknya istri saya, baru-baru juga meninggal dunia. Yang tahun kemarin alhamdulillah ya kita masih bersama bulan Ramadan walaupun tidak satu tingkat. 3 tahun yang lalu masih kita sama, masih biasa dia membawa buka puasa. Tapi qadarullah wa ma syafa'al, di tahun ini kita tidak mengingatnya kecuali nama saja. Coba kita melihat orang-orang sekitar kita. Ya, berapa banyak orang yang tahun kemarin masih berada di bulan Ramadan, namun bisa jadi di tahun ini dia tidak bersama kita lagi. Maka dari itu sekali lagi, ketika Allah memilih kita untuk bisa merasakan manisnya ketaatan di bulan Ramadan, nikmatnya meningkatkan keimanan di bulan Ramadan dengan berpuasa di siang hari, sholat malam di malam hari, senantiasa membaca Al-Quran di setiap waktu kosong kita, ketahuilah hendaknya kita berbahagia dengannya. Maka dari itu dalam firman Allah Azza wa Jal, surat Yunus ayat 58. Jadi yang kedua ini dalilnya surat Yunus ayat 58, dilangkai 2 baris saja, sama dengan Al-Hajj ayat 32 1 baris. Ya, itu artinya. Kalau yang kedua surah Yunus ayat 58. Qala ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, kita kalau dipilih bisa merasakan nikmatnya ketaatan di bulan Ramadan. Itu keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika iman kita meningkat, itu keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dimudahkan untuk menghatamkan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, ketahuilah itu keutamaan. Ketika kita dimudahkan, diberikan kekayaan, berinfak, memberikan buka puasa, ketahuilah itu keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan ya Muhammad, disebabkan karunia dan rahmatku, fabidzalika, oleh karena itu, falyafrahu, mereka berbahagia, huwa khairum mimma yajma'un, karena hal yang tersebut itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau para pengejar dunia, coba lihat, kalau di bulan Ramadan banyak yang laku barang-barang. Ya, betapa bahagianya itu para pedagang. Kalau mau masuk bulan Ramadan, khususnya para penjual baju-baju muslim, penjual minyak goreng, bahagia sekali mereka. Kenapa? Penjual es buah, bulan Ramadan dapat masa 10 juta ini. Bulan Ramadan dapat masa 100 juta ini. Bulan Ramadan dapat masa ini puluhan juta, 1 miliar dan selainnya. Mereka berbahagia. Kenapa? Karena bulan keberuntungan mereka akan datang. Bagaimana dengan keberuntungan akhirat yang memberikan kebahagiaan dunia? Harus kita lebih bahagia. Kalau para pengejar dunia mendapatkan dunia, mereka berbahagia sebagaimana ikan yang baru melihat air.
orang-orang muslim, orang-orang yang beriman harus lebih berbahagia terhadap apa-apa yang Allah dekatkan dirinya kepada akhiratnya. Apa-apa yang Allah jadikan sebab, menjadikan sebab terhadap apa yang menjadikan dia merasakan kelezatan beribadah kepada Allah. Jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi harus kita apa? Mengagungkan bulan Ramadan. Ya, karena di dalamnya diturunkan hal yang teragung, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, hendaknya kalau Allah menetapkan kita seluruhnya masuk di bulan Ramadan, berpuasa di siang hari, sholat malam di malam hari, dan mengisi waktu-waktu kita dengan Al-Quran, maka hendaknya kita berbahagia. Kenapa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu, karena khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perbendaharaan dunia. Yang ketiga, ya, taubat. Taubat yang harus kita persiapkan menjadi bekal sebelum bulan Ramadan adalah bertaubat kepada Allah. Ditulis kenapa, alasannya di bawahnya. Jadi yang kita harus persiapkan taubat, ya, disebabkan ditulis di bawahnya, disebabkan, ditulis novel. Cari pulpen. Kenapa satu pulpen? Ditulis. Yang tidak lengkap catatannya tidak bisa keluar. Ya, ini penting ini, tinggal beberapa hari. Dilangkai, cari pulpen. Cari kalau tidak ada pulpen. Jangan tinggal diam. Pergi ke asrama. Pokoknya tidak bisa keluar masjid yang tidak lengkap catatannya. Jadi yang ketiga adalah taubat. Kenapa? Sebab yang menjadikan seseorang malas dalam beribadah adalah dosa. Sebab yang menjadikan seseorang malas beribadah, jadi ini mujmal ya, malas beribadah adalah dosa. Kalau kita berat membaca Al-Quran, coba lihat Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti satu hari berapa kali? 2 kali. Bayangkan bagaimana semangatnya dia dalam mengaji. Kita saja 1 juz, 5 juz, apalagi. Ya, tapi Imam Syafi'i rahimallahu taala bayangkan 2 kali hatam 60 juz satu hari dia baca. Bahkan ada di sebagian dari para ulama menghatamkan 4 kali dalam sehari. Di setiap sholat dari pagi ke duhur 1 kali, duhur ke asar 1 kali, asar ke maghrib 1 kali, masuk isya sampai malam 1 kali, 4 kali. Bahkan ada lagi yang lebih ajaib, ya, dinukil dari Zaid bahwa dia menghatamkan 8 kali. Bagaimana itu? Saya saja tidak habis pikir. Saya tanya teman-teman, ya, tapi karena Allah berkahi umurnya, ya, mudah bagi Allah. Karena mereka memang para ulama terdahulu itu mereka, ya, memang menghafal Al-Quran, ya, mungkin hafalannya, jadi wajar kalau cepat. Tapi saya tanya teman-teman, khususnya teman saya yang punya 30 juz, yang mungkin lancar, dia mengatakan kurang lebih 15 jam biasanya dia kerja. Ya, paling cepat 10 jam. Itu pun cepat sekali itu. Dia bisa selesaikan 30 juz.
Karena pernah juga dia ada pertandingan. Ya, saya ada waktu di Papua, ada teman pertandingan. Mulai dari pagi kurang lebih di jam-jam 8, kurang lebih jam-jam 2 sudah selesai 15 juz. Berarti cuma 4 jam. Jadi kalau dia 30 juz, kurang lebih cuma 8 jam. Jadi kalau 24 jam wajar kalau 3 kali khatam. Ya, jadi kalau 2 kali khatam itu hal biasa. Sebagaimana yang dilakukan Imam Syafi'i rahimallahu taala. Jadi ini ya. Jadi persiapan yang harus kita persiapkan adalah tobat. Apalagi banyak kaum muslimin kalau imamnya sholat tarawih 1 juz, ya, mereka tidak mau tarawih di situ. Padahal kita banyak di kalangan kaum muslimin itu bahkan seperti di Masjid Jannatul Firdaus, yang insyaallah kita akan iktikaf di sana. Itu yang datang dari Malaysia, yang datang dari Bali, yang datang dari Surabaya, datang dari Saudi. Mereka itu kejar suaranya 9. Nikmatnya beribadah. Padahal setiap malam, kalau 10 malam terakhir, biasa menyelesaikan 3 juz sholat tarawihnya. Jadi kita di sana tidurnya awal. Ba'da Isya belajar tidur. Nanti di jam-jam 11 baru kita bangun. Jam 11 kita bangun, itu kita sholat tarawih sampai jam 4 sudah. Dan itu lezat. Wallahi lezat sekali. Ya. Dan boleh seseorang duduk. Boleh. Saya ada kursi. Kalau capek berdiri, duduk. Sudah lagi kita berdiri lagi. Jadi ini ya, boleh. Jadi nanti akan kita kasihkan bekal-bekal persiapan iktikaf. Nanti akan ada pembahasannya. Jadi ini bekal yang ketiga yang harus kita miliki. Sekali lagi adalah taubat. Karena tidak ada yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan ketaatan kecuali apa? Dosa-dosa dan maksiat. Apalagi di bulan Ramadan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Ketika sudah masuk awal bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suffidat syayatin wa maradal jin." Maka akan dibelenggu para setan-setan. Jadi kalau bulan Ramadan tidak ada setan. Ya, sudah dibelenggu, sudah diikat. Tapi kenapa masih banyak yang tidak puasa? Kenapa masih banyak yang meminum khamar? Kenapa masih banyak yang coko-coko buka puasa, bucok? Ya, itu hawa nafsu. Syaitan sudah dibelenggu. Ya, mereka sudah dirantai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa kita masih malas mengaji? Itu semuanya hawa nafsu dan dosa yang menghalangi kita untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftahu minha bab." Maka pada awal bulan Ramadan seluruh pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada yang terbuka darinya. Wa futihat abwabul jannah, dan akan dibuka pintu-pintu surga. Pintu surga ada 8. Dibuka seluruhnya oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita mudah masuk di dalamnya. Falam yablaq minha bab, dan tidak ditutup pintu-pintu tersebut. Wa yunadi munadin, maka pada pintu-pintu tersebut ada seseorang yang memanggil. Apa panggilannya? Coba dengarkan ini panggilannya. Kita dipanggil dari pintu-pintu surga. Apa kata yang memanggil ini? Ya bagiyal khair, wahai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, yang bersegera melakukan kebaikan. Akbil, lakukanlah, terimalah, semangatlah. Wa ya bagiyasy syarr, dan wahai orang-orang yang senantiasa melakukan keburukan-keburukan. Aksir, berhentilah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Dan di setiap malam ya Allah membebaskan orang-orang dari neraka. Membebaskan leher-leher mereka dari neraka. Ya, di setiap malam Ramadan. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya, itulah yang mereka dibebaskan leher-leher mereka dari api neraka. Maka dari itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruhnya yang harus dipersiapkan dalam menyambut bulan Ramadan apa? Taubat kepada Allah. Sudah ditulis akhwat? Jadi, saya ulang, yang pertama mengagungkan syiar, khususnya syiar puasa, syiar sholat tarawih dan selainnya. Yang kedua berbahagia, karena itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana juga ada kisah dari seseorang, ada seorang dua bersahabat. Satu meninggal di tahun ini. Yang satunya, tapi dia lebih soleh. Yang duluan meninggal itu lebih soleh dibanding yang meninggal di tahun depannya. Jadi dua sahabat, diperhatikan, Fatir, ada dua sahabat. Ya, yang satunya lebih soleh dibanding yang lain. Tapi yang lebih soleh ini meninggal di tahun pertama. Yang temannya, yang sahabatnya yang tidak lebih soleh dibanding yang satu, meninggalnya di tahun depan. Akhirnya ketika sudah meninggal keduanya, ada sahabat Nabi yang lain bermimpi. Ada sahabat Nabi yang lain bermimpi, temannya juga, mengatakan bahwa saya bermimpi ketemu dengan fulan dan fulan. Akan tetapi saya melihat bahwa fulan yang tidak terlalu soleh itu lebih tinggi derajatnya, kedudukannya di surga dibandingkan fulan yang lebih soleh. Maka saya takjub padanya. Dia heran, kenapa ini yang tidak lebih soleh lebih tinggi derajatnya di surga dibandingkan yang lebih soleh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza ajabtalah?" Apa yang membuat kau heran? Bukankah dia mendapati bulan Ramadan? Bukankah dia mendapati Lailatul Qadar? Bukankah dia melakukan salat? Bukankah dia melakukan amalan ini dan amalan itu? Karena dia diberikan kesempatan masih hidup berapa? 1 tahun. Berapa banyak pahala salat yang dia lakukan? Berapa banyak puasa yang dia kerjakan? Berapa banyak sedekah yang dia bersedekah? Sehingga dia derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Di sini kita melihat bagaimana keutamaan umur. Ketika Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepada Allah, itu adalah alamat bahwa Allah menginginkan derajat surga kita lebih tinggi di sisinya. Jadi ini ya. Kemudian yang keempat yang harus kita miliki adalah doa agar menjumpai bulan Ramadan. Ashari, doa agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, ini ditulis doanya. Jadi Nabi dari Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk sudah bulan Rajab itu bulan kemarin, maka Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa barik lana fi Ramadan, dan berkahilah juga kami di bulan Ramadan. Jadi banyak orang yang hidup di bulan Ramadan, tapi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, menunjukkan Allah tidak berkahi umurnya. Saya tanya,
Apakah di bulan Ramadan semua kaum muslimin berpuasa? Tidak. Ada yang tidak berpuasa. Sekarang di bulan Ramadan waktu sholat tarawih, apakah semua yang keluar pakai kudung, yang keluar pakai songkok, pergi ke masjid untuk sholat tarawih atau pergi jelending? Sebagian pergi sholat, sebagian pergi lending-lending saja. Apalagi di bulan Ramadan waktunya memang banyak yang keluar-keluar, keliling-keliling, sahur-sahur, cewek cowok. Pergi keliling, bum 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 bum. Ya. Tidak semua orang hidup di bulan Ramadan memanfaatkan musim ketaatan itu dengan ketaatan. Berapa banyak kaum muslimin yang hidup di bulan Ramadan? Apakah semuanya menghatamkan Al-Quran? Tidak. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Allah. Ya, jangan kita merasa bahwasanya ini mampu ya, lancar membaca Al-Quran. Biar lancar, kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, maka kita tidak mampu melakukan ketaatan. Karena hati itu berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Tergantung yuqallibu bima yasha. Tergantung Allah bolak-balikkan hati kita bagaimana. Maka dari itu perlu kita berdoa. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati saya, teguhkanlah hatiku di atas agama. Ya Allah ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Jadi sekali lagi, doa sangat penting untuk kita berbekal dalam menyambut bulan Ramadan. Kita berdoa dari sekarang. Ya Allah, berilah saya keberkahan di bulan Ramadan. Ya Allah, mampukanlah saya untuk tidak punya kala di bulan Ramadan, puasa 30 hari. Ya Allah, mudahkanlah saya sholat tarawih tidak ada bolong. Ya Allah, mudahkanlah saya 10 kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan untuk memberikan 30 orang buka puasa setiap hari. Dan selainnya, berdoa, berbanyak doa. Ya, maka dari itu di surah Al-Baqarah ketika telah Allah wajibkan puasa, kemudian setelah itu apa Allah katakan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah ikatkan dengan orang yang berpuasa, kewajiban berpuasa, yaitu siapa? Yaitu orang kalau berdoa Allah mengabulkan doanya. Kenapa? Karena salah satu dikabulkan doa seorang hamba ketika ia berpuasa. Maka dari itu bekal yang selanjutnya yang harus dimiliki seorang hamba adalah berdoa. Kalau kita sekarang belum masuk bulan Ramadan, berdoa, ya Allah panjangkanlah umur saya Allah untuk mendapat bulan Ramadan. Ya Allah, jikalau saya telah mendapat bulan Ramadan, ya Allah mampukanlah saya untuk tidak ada kalah. Ya Allah mampukanlah saya untuk menghatam Al-Quran. Ya Allah mampukanlah saya untuk memberi orang-orang berbuka puasa. Ya Allah mampukanlah saya untuk mendapatkan harta yang saya bisa di malam Lailatul Qadar. Saya mau belikan baju baru umi saya, baju baru istri saya, baju baru ya ustadz saya, baju baru santri saya, baju baru untuk lebaran. Dan hati-hati ya, jangan usahakan kalau mau beli baju lebaran beli memang. Saya kalau sama ustazah baru mau masuk bulan Ramadan, kalau ada uang beli baju lebaran pada saat itu. Jangan beli baju lebaran di akhir Ramadan. Ini fitnah. Nabi kebiasaannya iktikaf, tinggal di masjid, ya, tidak keluar dari masjid selama 10 hari sampai malam takbir. Kebanyakan manusia keluar ke mall, ya, khususnya di malam takbiran. Jangan, ya, jangan terperdaya, ya, jangan terperdaya. Biarkan mereka, ya, mereka mendapatkan dunia, ridho terhadap dunia. Kalian ketahuilah mendapatkan akhirat. Jadi kita sambungkan
Jadi sekali lagi bekal yang keempat adalah doa. Doa agar kita bisa mendapatkan bulan Ramadan, dan ketika kita berada dalam bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah semoga Allah memberkahi umur kita di dalam bulan Ramadan dengan melakukan ketaatan kepadanya. Yang kelima, memiliki kesiapan atau target terhadap Al-Quran. Nah, ini kalau tidak ada kita punya target, ya, kita mau berapa kali hatam Al-Quran? Ya, target saya di bulan Ramadan hatamkan tafsir 10 juz untuk saya ajarkan setelah bulan Ramadan di sini. Ya, karena setelah bulan Ramadan mungkin saya akan tinggal di BLK. Ya, akan ajarkan 10 juz. Nanti program kita setelah Lebaran kita akan hatamkan mulai juz 25 sampai juz 30, sama juz 1 sampai juz 5. Apa yang kalian hafal itu akan kita hatamkan tafsirnya insyaallah. Ya. Karena saya punya target di YouTube saya ada kajian tafsir 30 juz. Insyaallah taala. Bismillah. Ya, maka dari itu kita sudah selesai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nanti kita lanjut An-Naba sampai Ad-Duha, baru kita lanjut Al-Mulk sampai An-Naba, baru kita lanjut qad sami Allahu qawla allati tujadilu sampai Al-Mulk, dan seterusnya. Ya, sampai surat Qaf sampai ke An-Nas. Itu kita target 1,5 tahun. Saya sudah kalkulasi. Caranya belajar ya cuma 1/3 halaman. Ya, tidak sampai setengah lembar. Kita harus pelajari 1 kali kajian. 1 hari paling banyak 1 halaman hatam. 10 juz sama dengan 100 lembar. Sedangkan 1 tahun 360 hari. Tambah setengah tahunnya sekitar 500 hari. Sedangkan kita mau menghatamkan cuma berapa? 100 lembar saja. Jadi kurang lebih setengah halaman saja paling banyak. Kita hatamkan dalam 1 hari. InsyaAllah ta'ala dalam 1,5 tahun kita telah menghatamkan 10 juz. Ya, InsyaAllah ta'ala. Itulah Ahlul Quran. Ahlul Quran bukan yang hanya menghafal Al-Quran, tapi dia mempelajari dan memahami Al-Quran. Jadi ini ya, bekal yang kelima, kita harus memiliki ya persiapan atau target terhadap Al-Quran. Sekarang tanya diri kita, kalau Imam Syafi'i 60 kali, Umar bin Khattab ya itu 2 kali juga, jadi 60 kali juga. Ya, 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Ya, sahabat-sahabat lain. Sekarang kita tanya diri kita saja. Ya, kita mau hatamkan berapa kali? Kalau misalnya 1 kali, berarti 1 hari 1 juz. Nanti di iktikaf kita akan suruh 1 hari 3 juz. Ya, 1 hari 3 juz. Termasuk saya. Nanti kita akan berusaha 1 hari 3 juz. Tapi kalau saya di bulan Ramadan full. Bahkan mulai dari sekarang, saya sudah 3 hari, saya sudah hatamkan 2 surat tafsir. Saya sudah mulai, An-Naba sudah selesai, An-Nasiyat sudah hampir selesai. Saya sudah 3 hari ini, saya sudah persiapkan terhadap Al-Quran. Seluruh waktu saya Al-Quran saja. Saya tidak buka buku hadis, saya tidak buka buku fikih, khusus Al-Quran. Mulai dari kemarin 10 hari sebelum bulan Ramadan, saya sudah siap untuk menghatamkan 10 juz sampai masuk bulan Ramadan. Kalian juga harus begitu. Perhatikan bagaimana kepedulian kita terhadap Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Qala ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi ini ya, bekal yang kelima sekali lagi adalah bagaimana kepedulian kita terhadap
Al-Quran. Apa persiapan kita? Ya. Kemudian Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Maka dari itu saya di bulan Ramadan bukan membaca Al-Quran. Saya mempelajari tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkaru ulul albab. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, yang penuh berkah, agar kalian bertadabbur terhadap ayat-ayatnya, dan agar kalian liyatadzakkar, menjadi peringatan atas kalian, wahai orang-orang yang memiliki akal. Yang keenam, bekal yang keenam, bekal yang keenam yang harus kita miliki, menjaga lisan. Menjaga lisan dan menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Menjaga lisan dan menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Ini biasa banyak ini. Kalau bulan puasa nonton sampai buka. Ada orang bulan puasa tidur mau piasang maghrib baru bangun. Ada orang kalau bulan puasa main game biar Ustaz supaya tidak dirasai, buka maki. Ini bayangkan, perhatikan ini hadis. Dari hadis Abu Hurairah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia, wal amalu bih, atau melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Game, amalan sia-sia. Main domi, amalan sia-sia. Yoker-yoker, amalan sia-sia. Akarambol, amalan sia-sia. Barang siapa yang berucap gosip-gosip, amalan sia-sia, bahkan dosa. Gosip pagi sampai siang. Siang tidur, sore gosip lagi, masuk maghrib. Pas dia yang buka-buka. Hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia, amalan sia-sia, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak ada hajatnya fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak ada hajatnya biarpun dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, artinya dia berpuasa. Allah tidak butuh dengan puasanya. Kenapa? Karena puasa yang sesungguhnya adalah meninggalkan ucapan sia-sia, amalan sia-sia. Itu puasa yang sesungguhnya. Mau dia apa puasa kalau hanya menahan lapar dan haus? Ya, jadi tidak ada kebaikannya, pahalanya habis. Kenapa? Karena dihabisi dengan amalan sia-sia. Apalagi kalau gosip-gosip, dosa. Ya, kebaikannya 1 kilo aja, dosanya 2 kilo. Bagaimana? Bukan lagi sia-sia, bahkan merugi. Ya, maka dari itu saya ingatkan khususnya ini kalian, karena ada masa libur pulang. Saya dengar 7 hari atau 10 hari, kalian libur 13 hari atau 10 hari. Saya ingatkan, tinggalkan main game. Ya, tinggalkan main game. Sekali lagi, biar kalian berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau tidak meninggalkan ucapan sia-sia, tidak meninggalkan amalan sia-sia, Allah tidak ada hajat. Allah tidak butuh dengan kalian berpuasa. Ini Nabi yang bilang, bukan Ustaz. Ya, hadisnya dari Bukhari, dari Imam Tirmizi, dari Ibnu Majah, dari Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya ini sahih. Maka dari itu jangan main. Akhwat juga, ya, jangan karena bulan puasa main beklang, main karet. Tinggalkan itu semuanya.
Fokus di bulan puasa, fokus dengan Al-Quran. Fokus dengan siapkan tenaga untuk supaya kita semangat sholat di malam hari. Ya, kalau kita di Masjid Jannatul Firdaus, pagi itu semua orang tidur. Ya, kenapa? Karena mereka tidur nanti subuh. Bahkan sebagian kita tidur itu nanti setelah sholat subuh. Karena di sana Allahu Akbar. Catering 25.000. Ya, ada ayana dari lumpuy, ada cumi-cumi, ada udang, pokoknya terkadang juga kambing. Pokoknya kita diservis. Ya, 1.500 orang gratis. Catering semuanya. Tidak ada yang tidak dapat. Kurmanya sampai ratusan dos tersedia. Mau kau makan sampai nupugekan situ kurma tersedia. Ya, yang akan kita nanti kelele sendiri. Air itu ratusan, tas satu trek masuk. Kulkas di situ ada, AC 5 PK. Sekarang sudah di Palpon. Ya, enak sekali, tidak ada. Cuma nanti saya sarankan nanti kalau ke sana iktikaf, bawa kasur, bawa selimut. Kalau bisa selimut beli selimut yang gunung yang biasa saya pakai. Beli yang begitu. Kenapa? Karena dingin sekali. Ya, AC-nya di situ 5 PK. Ya, AC-nya itu satu AC saja 25 juta. AC-nya. Ya, kalau tidak kuai menggigil kau. Baru di situ AC-nya puluhan. Ya, jadi saya sarankan kalau nanti iktikaf semuanya bawa selimut. Semuanya bawa kasur. Akhwatnya juga bisa. Akhwatnya juga kalau mau ikut iktikaf bisa. Nanti sama ustazanya, kebetulan ustazah di situ sebagai pengurus, ya pengurus pembagi-bagi makanan. Jadi jangan takut, pasti ustazahnya itu dulu kayak santri-santrina, ya tidak mungkin orang dapat baru santrina tidak. Ya kalau saya biasa bagi, tapi saya tidak mau menjadi pengurus, walaupun saya diajak. Kenapa? Karena kalau saya biasa lupa, biasa juga lalai, biasa juga terlalu fokus sendiri, sehingga saya tidak mau jadi pengurus. Saya tidak mau terikat. Kalau saya mau bantu-bantu, tapi alhamdulillah saya bantu-bantu terus. Tapi kalau saya diamanahkan sebagai pengurus, saya takutkan saya tidak amanah, ya tidak loyal, tidak berkualitas cara kerjanya. Jadi ini ya, bekal yang keenam tadi apa? Menjaga lisan dan amalan sia-sia. Menjaga lisan. Jangan di bulan Ramadan si baji kepoing. Agiak-giak. Berhenti. Ya ini. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, menjaga kesempurnaan pahala puasa. Menjaga kesempurnaan pahala puasa. Menjaga kesempurnaan pahala puasa dengan cara ya bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertasbih membaca subhanallah, bertahmid membaca alhamdulillah, bertakbir membaca Allahu Akbar. Dengan majelis-majelis ilmu, bertakbir, kemudian duduk di majelis ilmu, sibuk dengan Al-Quran. Jadi yang ketujuh yang harus kita jaga adalah, yang kita harus berbekal adalah menjaga kesempurnaan pahala puasa. Dengan cara apa? Banyak bertasbih. Ya, dimanapun, baik dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, ya, pokoknya banyak bertasbih atau bertahmid. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ya,
Apa? Kalimatani tsaqilat khafifatani tsaqilatani fil misani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Perhatikan, subhanallah ini tasbih, wa bihamdi ini tahmid, subhanallah ini tasbih, al azim ini takbir atau ta'zim, sama maknanya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi kalau puasa ki malas ki mengaji, sikir-sikir maki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perbanyak saja. Berapa kali Ustaz? Tidak ada jumlahnya. Pokoknya sampai buka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ditanya. Ya, ada seorang laki-laki, Fatir. Ada seorang laki-laki ya datang kepada Nabi. Sa'alahu qol, bertanya kepada Nabi, ayu jihadin a'zamu ajra? Wahai Nabi, jihad apakah yang paling besar pahalanya? Kata Nabi, aktarum lillahi, yang paling jujur keikhlasannya kepada Allah. Jadi jihad yang paling besar pahalanya adalah yang paling jujur kepada Allah. Ya, paling banyak ya condongnya kepada Allah. Kemudian ditanya lagi, qal fa ayyi, ini pendalilan kita. Fa ayyu shaimin a'zamu ajra? Ya, orang berpuasa yang manakah yang paling besar pahalanya? Nah, ini diperhatikan Asari. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, orang berpuasa yang manakah yang paling besar pahalanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dengan apa? Menduduki majelis ilmu, majelis zikir, duduk belajar. Jadi di Masjid Jannatul Firdaus ini jadi kerja. Ba'da subuh dengar majelis ilmu sampai jam 7 tidur. Siang dengar lagi taklim. Sore kita bagi-bagi buka puasa. Ba'da maghrib makan. Dengar lagi majelis ilmu. Salat isyanya di sana kurang lebih jam 9 atau setengah 9. Baru kita sudah itu baru tidur. Baru sholat tarawih. Ya, itu yang kita lakukan. Maka dari itu saya harapkan sekali lagi semuanya ikut hadir supaya kalian merasakan kenikmatan di sana. Ya, sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa yang paling sempurna pahala puasanya adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka dari itu sempurnakan pahala puasa kita dengan banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertakbir, banyak duduk di majelis ilmu, dan banyak membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu juga zikir. Ya, Al-Quran juga zikir. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla bahwa Al-Quran adalah untuk zikir. Dia adalah zikir. Kemudian yang ke-8, menjauhkan diri dari segala hal, menjauhkan diri dari segala hal yang menghalangi kita dalam beribadah. Misalnya ada orang kalau buka puasa tetap 3 piring. Ya, Nabi bilang balas dendam Ustaz. Akhirnya karena terlalu kenyang, baru sudah maghrib, jam kode salah-salah tidur, mau misa, salat isya dulu. Sudah salat isya tinromi orang pitarawih. Kenapa terlalu kenyang?
Ya. Ataukah handphone. Nah, ini paling sampai para ustaz. Kalau bulan puasa fitnah yang paling terbesar, bahkan bukan bulan puasa, di luar bulan puasa, fitnah yang paling terbesar adalah HP. Kita lebih banyak dengan HP kita dibandingkan dengan Al-Quran kita. Ya, maka dari itu kalau memang HP melalaikan kalian, nanti ini kan di rumah kalian ada semua HP itu. Faiz ada HP Faiz? Ada? Nopal? Ada? Patir? Ada HP Patir? Imam? Bilal? Dullah? Nasrum? Ada di rumah? Ada? Kalau Ikram? Ada? Nah, ini perhatikan, ya, diperhatikan. Kalau kita, ya, karena HP itu menghalangi kita dari beribadah, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, yang kita lihat Facebook saja. Nih lihat mi status Nadullah, nih lihat mi status Napais, nih lihat mi FF na apa mi pangkan. Pokoknya statusnya aja orang kita lihat, simpang itu HP. Ya. Pokoknya putuskan semua, langsung ceraikan. Kalau HP nu misalnya melalaikan kamu dari melakukan ketaatan, langsung talak 3 itu HP. Ya. Simpang. Ya, baru ambil Al-Quran dan seterusnya. Jadi ini ya, jadi pokoknya segala sesuatu. Kalau televisi, jangan kau patah pas lagi televisi ini ya matikan baru pindah kok. Ya, karena kalau patah pas dosa kau itu karena mubazir kan. Ya, kan di televisi banyak bisa kalian beli. Kalau di rumah ada jaringan dari luar. Ya, bisa kita lihat di Mekah, bisa kita lihat di Madinah. Ya, pakai apa? Apakah namanya itu? Apakah itu? Pokoknya ada pisen-pisen. Ya, yang bisa kita lihat film-film barat sampai 60. Ya, 60 siaran. Nah, ini. Jadi memutuskan segala yang menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah, apapun itu. HP kah, sepeda kah, motor kah? Kan ada juga orang, sebagian saya teman-teman waktu puasa, pokoknya naik motor keliling-keliling bagus ki. Pergi keliling-keliling. Pokoknya pagi pergi balapan. Lihat balapan. Kalau subuh itu balapan di Tanjung banyak. Ya. Sudah itu siang pergi lagi di Jalanan Barua. Ya, entah jalanan baru yang ada di Antang atau jalanan baru yang ada di Bandara Sudiang. Di situ lagi. Pokoknya keliling, sore pergi di pantai. Di pantai di situ lihat anak-anak prestel. Ya. Jungkir-jungkir di atas kakinya, di bawah kepalanya, ataukah downhill. Ya, atau kalau tidak ada di situ terus pergi di Karabosi. Pergi lihat orang-orang main skateboard atau sepeda-sepeda. Buka puasa singgah di masjid raya. Ambil buka puasa. Pokoknya itu jenis kerja. Ya keliling. Bagus kalau keliling tidak dirasa buka puasa ya. Ada juga sebagian orang masuk mall. Nah, ini akhwat-akhwat banyak. Pokoknya di mall saja. Pergi lihat gelang, lihat cincin, lihat baju, tidak beli ji. Kan tidak bawa uang. Ya, tidak beli, jalan saja. Untuk apa? Tunggu buka puasa, Ustaz. Ya, nah ini. Pokoknya yang begini-begini ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Ya, usahakan ditinggalkan. Ada sebagian orang pergi nonton bioskop. Ya, kalau bulan puasa pergi nonton bioskop. Nonton bioskop bagus, Ustaz. 3 pilen je buka puasanya orang. Karena kalau nonton bioskop 2 jam, 3 jam. Ya, habis kipile kan? Asal dari luar. Ya, keluar ki malam Ustaz. Ndak terasa. Ketinggalan mitaruinya. Nah. Ini ya, jadi ditinggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ke-9, ya, tapi ini kalian ini kurang, tapi minimal membantu. Ya, sedekah. Sedekah
terhadap orang yang berbuka khususnya. Tapi sedekah secara umum ya. Tapi lebih khusus kepada yang berbuka. Ya, sedekah ya terhadap orang yang buka puasa. Karena memberi buka orang puasa pahalanya seperti orang berpuasa. Sekali lagi, memberi buka puasa pahalanya seperti orang yang berpuasa. Maka dari itu kalau kita tidak ada uang, saya kalau di masjid, saya yang bagi-bagi kurmanya. Sengaja. Karena orang yang pertama kali buka puasa apa? Kurma. Jadi saya kalau di masjid Jaib itu sampai 300 orang, 500 orang. Saya bagi kurmanya, terus bagi nasinya. Saya kasih, bukan saya beli kurma. Tapi karena saya bagi, saya mendapatkan juga pahala seperti orang buka puasa. Dan pahala orang yang memberikan buka puasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ini nih kecerdasan. Kalau kita tidak punya harta untuk kita belikan orang yang berbuka puasa, minimal kita menolong orang yang ingin berbuka puasa. Ambilkan air minum, ambilkan kurma, ambilkan kue, ya bagi-bagi. Itu. Kalau kalian nanti di sini, ya di masjid-masjid kan kalian akan dikirim mubalik hijrah. Sediakan itu kue, sediakan teh, sediakan air minum. Itu pahalanya seperti orang memberikan buka puasa. Dan pahala orang yang memberikan buka puasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ya, ini. Hadisnya dari Anas. Qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, "Ayyu saumin afdal?" Ya Rasulullah, puasa apakah yang paling afdal? Ikram qal ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Faqala Sya'ban li ta'zimi Ramadan, yaitu puasa di bulan Sya'ban karena mengagungkan bulan Ramadan. Sedikit lagi. Ayo, sedikit lagi yang terakhir ini. Jadi sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa apakah yang paling afdal setelah bulan Ramadan? Nabi menjawab, puasa di bulan Sya'ban. Qal, kenapa? Karena bulan Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Qil, fa ayyi shadaqati afdal? Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Qal, shadaqatu fi Ramadan, yaitu seseorang bersedekah di bulan Ramadan. Jadi sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi kita ulang, ada 9 bekal yang harus kita berbekal sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan masih ada lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. InsyaAllah kita akan hatamkan besok, sama di pertemuan Ba'da Isya. Saya ulang, ada 9 bekal yang harus kita berbekal sebelum memasuki bulan Ramadan. 1, mengagungkan bulan Ramadan karena dia adalah syair dari karena dia adalah syiar dari syiar Allah. Yang kedua, berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan karena dia adalah musim ketaatan. Berarti kita diangkat derajatnya dengan ketaatan tersebut. Yang ketiga, dengan tobat. Disebabkan tidak ada yang menghalangi seseorang melakukan ketaatan kecuali dosa dan maksiat. Yang kelima, yang keempat, berdoa dalam agar menjumpai bulan Ramadan dan meminta agar umur kita diberkahi di dalam bulan Ramadan. Yang kelima, ya, memiliki ya target-target terhadap Al-Quran. Kita berapa kali hatam? Bilal berapa kali hatam nanti? Minimal 1 kali hatam semuanya ya. Nanti setelah bulan Ramadan saya akan tanyai berapa kali hatam. Minimal 1 kali. Yang tidak hatam 1 kali maka disuruh hatam. Mulai dari juz 1. Ya, yang tidak hatam bulan Ramadan, santri hawe aib. Anak pondok tidak hatam di bulan Ramadan. Kecuali kalau dia mau ganti dengan tafsir.
10 juz kah, 5 juz kah? Boleh. Karena dia lebih panjang. Ya. Itu tidak setara. Ya. Ya, boleh kalau begitu. Kemudian yang keenam apa? Menjaga lisan dan amal dari perbuatan yang sia-sia. Yang ketujuh, menjaga kesempurnaan pahala puasa dengan apa? Banyak berzikir. Intinya banyak berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir, atau membaca Al-Quran dan duduk di majelis ilmu. Kemudian yang kedelapan, ya, menjauhkan diri dari segala hal yang menghalangi kita dalam beribadah. HP kah, motor kah, televisi kah, bioskop kah, ya, atau segala macam. Rubik kah? Ini masamanya Rubi ini. Usahakan jangan sampai kita bisa duduk dengan Rubi kita 3 jam, tapi dengan Al-Quran 30 menit tidak bisa. Ya, sekarang hisab diri kita. Berapa jam kita duduk dengan Rubi? Ya, bisa ada yang duduk sama Rubi mulai duhur sampai asar. Coba bedeng, suruh mengaji dari duhur sampai asar. Malas Ustaz, sakit leher Ustaz. Ya, kan dah harus bersuara kalau mengaji. Boleh ditunjuki saja. Sebagaimana kalau Rubi, lebih parah Rubi karena nu putar kiri, nu putar kanan, Al-Quran lurus terus je. Ya, ini, ya, dan saya tidak tahu main begituan. Itu permainan sia-sia. Wa anil lagwi muridun, terhadap hal yang sia-sia tinggalkan. Saya tidak pernah main begitu, main baguli, main apa. Dulu waktu sebelum Islam bagus, ya, sebelum ini. Tapi kalau kita sudah belajar baru main begitu, tidak dosa. Tapi itulah cara setan menjauhkan kita dari hal yang lebih bermanfaat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sedekah. Kalau kita tidak mampu bersedekah, maka kita bantu menyalurkan sedekah orang-orang yang bersedekah. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kalau begitu. Kemudian yang keenam apa? Menjaga lisan dan amal dari perbuatan yang sia-sia. Yang ketujuh, menjaga kesempurnaan pahala puasa dengan apa? Banyak berzikir. Intinya banyak berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir, atau membaca Al-Quran dan duduk di majelis ilmu. Kemudian yang kedelapan, ya, menjauhkan diri dari